Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini masih diberikan waktu, kesempatan untuk kita bisa sama-sama menikmati persekutuan dengan firman Tuhan di rumah tangga kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Kita akan kembali membaca firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk menikmati persekutuan di dalam kebenaran firman Tuhan melalui media yang ada ini Tuhan, di mana kami di keluarga kami masing-masing boleh berkumpul bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Ampuni, layak, suci dan kuduskan kami, supaya saat kami mendengar firman Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan dan hati kami siap menerima berkat daripada firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kami, Tuhan hadir di tengah keluarga kami masing-masing. Dari itu kami tolak setiap bentuk apapun yang merusak damai sejahtera sukacita dalam hati dan pikiran kami. Tuhan kuasai seluruhnya oleh pengurapan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus berbicaralah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-15. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-15 berkata demikian, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Satu gambaran yang diberikan firman Tuhan, jikalau kita ada di situasi ini, kita memposisikan diri kita di mana Tuhan sudah memperlakukan kita menjadi sahabatnya. Yesus sendiri yang mengatakan ini, namun sejauh mana respon kita menempatkan diri di mana kita dinyatakan oleh Kristus sebagai sahabatnya. Bapak Ibu, penting sekali membangun persahabatan yang baik dengan Kristus, ya bukan saja sebagai pribadi Tuhan dan juru selamat kita, tapi dia juga menyebut ya dalam suatu jalinan hubungan yang indah sebagai hubungan sahabat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah sahabat yang terbaik yang kita miliki saat ini. Yang kita miliki dalam kehidupan kita, hidup baru yang dia sudah berikan, dan dia menempatkan dirinya, ya dia Tuhan yang maha agung, ya dia mau bersahabat dengan manusia yang dimana kita sebelumnya punya latar belakang yang berbeda-beda. Namun ini suatu anugerah, satu kesempatan yang indah jikalau kita mau memahami, mau mengerti tentang apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, tentu memiliki sahabat yang terbaik ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Di dalam kisah Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita coba lihat, saya coba meminjam ini bagi kita semua di ayat yang ketiga, ya. Di poin yang pertama kita mau lihat bahwa dia sahabat yang memang sangat mengasihi kita. Dia sahabat yang penuh kasih kepada setiap kita. Ini digambarkan di dalam kisah di Betania tentang Yesus bersama Marta, Maria dan Lazarus. Ayat yang ketiga. "Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, 'Tuhan, dia yang kau kasih sakit.' Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, 'Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan.' Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus." Yesus mengasihi Lazarus, saudaraku, mengasihi Marta, mengasihi Maria. Di poin yang pertama, dia sahabat yang penuh kasih. Dia tidak pernah membeda-bedakan, ya. Dia sangat mengasihi Marta, Maria dan juga Lazarus, dan dia sangat mencintai, ya, pribadi-pribadi ini. Sekalipun masalah menimpa, dia tetap mencintai kita. Perhatikan di sana. Ya, jadi dia nih sahabat yang penuh kasih.
Yesus Kristus yang telah memproklamirkan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi menyebut kamu sahabat, ya. Jadi di tengah masalah yang menimpa hidup kita, dia tetap mencintai kita. Itu sahabat yang penuh kasih. Walaupun Lazarus harus sakit, ya, dan kemudian meninggal, Yesus tetap sahabat yang penuh kasih. Kita coba melihat di ayat yang ke-36, ya. Ayat yang ke-36 Yohanes 11. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya, kepada Lazarus. Orang-orang menyaksikan sendiri, ya. Bukan cuma Marta dan orang-orang Yahudi menyaksikan bahwa Yesus penuh kasih sayang kepada Lazarus, ya. Ya, sekalipun kalau kita lihat di ayat yang ketiga tadi, sepertinya harus dikatakan ayat yang ketiga ini, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit, ya saudaraku. Sekalipun kadang kita diizinkan sakit. Sakit itu tidak menghilangkan sifat penuh kasih, ya. Sifat yang mendasar dari Kristus yang penuh kasih sayang kepada manusia, kepada saya dan saudara. Walaupun kita masih bisa sakit. Seperti Lazarus, sahabat Yesus. Kenapa sahabat yang sangat dikasih harus sakit? Ya, tentu ini menarik kita perhatikan. Bahwa sakit penyakit itu tidak akan melenyapkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Dia akan menyatakan kemuliaannya kepada setiap kita. Ini poin yang pertama. Sahabat yang penuh kasih. Kasihnya itu melebihi apapun. Melebihi sakit penyakit kita. Ya, karena dia sangat-sangat mencintai kita. Seperti ayat yang ke-36. Ya, dikatakan bahwa lihat betapa kasihnya kepadanya, kepada Lazarus, kepada saya dan saudara. Yang kedua, dia sahabat yang penuh pengertian, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat mengerti keberadaan kita. Dia tahu apa kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu batas-batas kelemahan kita. Dia juga tahu seberapa kekuatan kita. Ya, dan di ayat yang ke-35 kita akan lihat. Masih di Yohanes 11 tadi, ayat yang ke-35 dikatakan apa? Maka menangislah Yesus. Sepanjang tulisan dalam Alkitab, kita baru menemukan di ayat ini. Dan saya rasa tidak menemukan di ayat yang lain. Ya, maka menangislah Yesus, saudaraku. Yesus menangis. Yesus melihat bahwa orang-orang masih belum mempercayai dia yang penuh kasih. Dan Yesus sangat mengasihi, sangat mencintai manusia, mencintai Lazarus, ya, yang sakit itu. Dikatakan ia menangis. Artinya apa? Sahabat yang sejati, sahabat yang sangat baik, sahabat yang terbaik bagi kita adalah dia bisa merasakan kesedihan hati kita. Mungkin ada di antara kita yang malam hari ini sedang bersedih hati. Kalau engkau mendengarkan firman ini, engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan yang menjadikan dirinya sahabat bagi engkau. Ia merasakan kesedihan hatimu dan hatiku. Dia mengerti kalau manusia itu bisa sakit. Bahkan manusia itu bisa mati. Tapi karena kasihnya, dia bukan cuma menyembuhkan Lazarus, membangkitkan Lazarus. Dia akan membangkitkan kita juga dengan kuasa yang sama, kata Rasul Paulus. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Akan membangkitkan kita pula, saudaraku. Apabila kita diizinkan harus mengalami hal itu. Ini bentuk kasihnya. Ini bentuk empatinya. Ini bentuk bahwa dia mengerti dan merasakan betapa sedihnya hati manusia. Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi. Kalau mungkin hari-hari ini saudara dan saya kurang merasakan kasih Tuhan, kita kembali mempelajari Injil kebenaran ini. Bahwa kita tidak sendiri. Kita dihadirkan, kita dipilih menjadi muridnya, kita dipilih menjadi anaknya, kita dipilih menjadi sahabatnya, kita dipilih menjadi pemercayanya. Bukan untuk tinggal dalam kesedihan ketika masalah itu menerpa. Bukan untuk mengalami kesedihan ketika penyakit itu harus melanda. Kita harus mengerti bahwa dia adalah sahabat yang penuh dengan pengertian. Maukah
Saya dan saudara memahami hal ini, bahwa saudara punya pribadi yang sangat mengerti, yang maha dahsyat, yang sanggup melakukan dan menolong kita kapan saja dan apa saja yang menjadi pergumulan kita. Maukah kita mengerti? Karena Dia sangat mengerti. Maukah kita merasakan? Karena Dia sangat merasakan kesedihan kita. Yang terakhir, Ia sahabat yang berkuasa. Tidak ada sahabat yang punya kuasa seperti Dia. Mungkin kita punya sahabat di dunia ini, tapi dia tidak berkuasa seperti Yesus. Dia mungkin bisa lakukan sesuatu dalam hal yang terbatas. Tapi sahabat kita yang sejati, Yesus, sanggup berkuasa atas kita. Syaratnya ini harus dipenuhi bagi kita. Kita harus memiliki ini supaya kita betul-betul diklaim sebagai sahabat Kristus. Dan Kristus memang adalah sahabat sejati kita. Jawab Yesus, ayat yang ke-40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Seringkali ketika penderitaan, duka cita, kesedihan harus dihadapi. Dia sahabat yang berkuasa. Dia mau kita tetap percaya dalam keadaan apapun. Dan ayat yang ke-40, Dia mau menyatakan kemuliaannya. Dan kita pasti akan melihat kemuliaannya, ya. Bukan cuma nanti ketika Dia datang kali yang kedua di awan-awan bersama para malaikat dalam kemuliaannya yang kita lihat. Tapi kita akan melihat kuasa kemuliaan di mana kita bergumul hari-hari ini dalam segala kebutuhan hidup kita sebagai orang percaya. Karena Dia Bapa yang mengerti, Dia sahabat yang Dia tidak mungkin membiarkan, Dia tidak mungkin meninggalkan. Namun satu syarat sebagai pribadi yang saling bersahabat adalah saling percaya. Dia mempercayakan rohnya, Dia mempercayakan iman kepada kita, menaruh iman dalam hati kita untuk mempercayai Dia. Maukah kita saling mempercayai? Dia mempercayakan kehidupan, keselamatan kepada kita. Maukah kita mempercayai Dia sebagai sahabat yang penuh kuasa? Maukah? Atau kita mungkin sudah ragu hari-hari ini bahwa Dia adalah sahabat sejati yang penuh dengan kuasa. Dia sanggup menolong, Dia sanggup menghibur, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup membangkitkan Lazarus. Karena kasih-Nya, kuasa kasih, kuasa cinta kasih itu yang membangkitkan Lazarus. Ini pula yang harus membangkitkan semangat hidup kita. Ia sanggup melakukan untuk yang percaya. Ini syarat, ya. Dia sanggup melakukan itu untuk menyatakan kemuliaannya bagi siapa? Bagi yang percaya. Ayat 37 sebagai ayat yang terakhir. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah Ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Perhatikan, ini yang membuat Yesus sedih. Ini yang membuat Yesus menangis salah satunya. Bukan cuma Dia sekedar mengasihi, tapi Dia juga tahu, ya Dia tahu kalau ada orang-orang yang masih meragukan kuasanya. Ia sanggup melakukan hanya untuk yang percaya, saudara. Semoga saya dan saudara tergolong orang-orang yang memang dinyatakan percaya untuk mengalami kuasa. Dia tidak akan mempercayakan mujizat, ya, kepada mereka yang tidak percaya. Mujizat hanya untuk yang percaya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini sudah mengajar kami, mengingatkan, menyadarkan kami bahwa kami punya pribadi yang sangat luar biasa, yang sangat mengerti, sangat mengasihi dan penuh dengan kuasa, sanggup menolong kami. Terkhusus bagi kami saat ini orang-orang yang percaya membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami masih harus terus memperbaiki kepercayaan kami, merapikan kembali tatanan kehidupan kami, supaya manakala Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya, kami sudah dipastikan siap percaya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Berkati umat-Mu dengan firman-Mu malam hari. Berkati dengan kesembuhan, pemulihan bagi yang sakit, yang kekurangan Tuhan tolong buka jalan, buka berkat. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang dalam keraguan-raguan Tuhan pertetapkan. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang dalam kesulitan, kesukaran berikan jalan keluar dan pertolongan. Yang membutuhkan jodoh, membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan momongan, juga Tuhan buka jalan, buka berkat bagi kehidupan mereka. Dan Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah kehidupan setiap rumah tangga. Terkhusus rumah tangga yang baru dibangun ya Tuhan.
Makasih para suami istri, berikan kekuatan, kesehatan, nikmat, umur panjang. Para lansia, janda, duda, Tuhan berikan penghiburan di masa kesendirian tanpa suami, tanpa istri. Tuhan berikan kekuatan, cukupkan kebutuhan mereka. Yang bekerja, berdagang keliling, berdagang di rumah. Yang baru memulai usaha, Tuhan buka jalan, buka berkat. Berikan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, memberkat. Dalam pendidikan, Tuhan juga menolong. Yang membutuhkan permodalan juga Tuhan buka jalan. Perizinan juga Tuhan berkati dalam membuka usaha Tuhan. Tuhan campur tangan bidang-bidang pekerjaan jemaat Tuhan. Apapun bidang-bidang pekerjaan mereka, apapun profesi mereka, Tuhan campur tangan dan berkati. Pergumulan rumah tangga, pergumulan kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pulihkan dan Tuhan berkati semua. Terima kasih. Program gereja ini untuk acara gathering kami serahkan dalam tangan Tuhan. Panitia, jemaat semua dimudahkan segala urusan dan rezeki mereka semua, kesehatan dan berikan keamanan, keselamatan pada hari pelaksanaan nanti. Juga Tuhan tolong semua boleh sehat semua dalam perlindungan kuasa atau rencana program PPG dari organisasi. Tuhan juga campur tangan, Tuhan buka berkat. Terima kasih Tuhan. Sertai seluruh pergumulan kami, gereja GSJPDI, dari pusat sampai ke daerah-daerah yang ada terhampar seluruh tanah air kami, gereja-gereja lokal, Tuhan berkati semua. Tuhan kiranya menolong, memberkati organisasi kami. Boleh membangun, boleh senantiasa memperlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk pewartaan Injil Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negeri kami. Tuhan kiranya memberkati rencana ke depan dari bangsa ini. Tuhan kiranya menolong para pemimpin-pemimpin kami, seluruh masyarakat kami. Tuhan Engkau memberkati Indonesia. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, Injil Tuhan bebas diberitakan. Kasih Tuhan, persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa setiap malam, di mana anak-anak sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, memberkati apa yang mereka persembahkan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Yang dalam bepergian, yang masih dalam perjalanan belum tiba, kumpulkan di rumah dengan selamat, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Sebentar kami akan melewati sepanjang malam ini. Bahwa kami melewatinya, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, sebelum kita kembali ke dalam aktivitas kehidupan kita, mari arahkan mata hati kita dan buka kedua belah telapak tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.